Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Mailani dengan NIM 2022 Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas resume materi akuntansi manajemen dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Imran SE MAK. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester genap. Adapun pokok pembahasan yang pertama, join produk by produk, yang kedua, just in time, yang ketiga, material costing atau bahan baku, yang keempat, labor controlling, yang kelima, factory overhead controlling, yang keenam, departementalisasi biaya overhead pabrik, yang ketujuh, penerapan sistem biaya standar dan analisis varian, dan yang kedelapan, analisis biaya pemasaran. Materi pertama yaitu join produk by produk. Join produk atau produk gabungan adalah suatu proses produksi yang menghasilkan beberapa produk yang berasal dari satu jenis atau macam bahan baku yang diproduksi secara serentak bersama-sama, di mana nilai dari produk ini masing-masing berbeda. Contohnya, perusahaan industri minyak bumi mengolah minyak mentah menjadi bensin, minyak tanah, oli, dan lain-lain. Selanjutnya, produk di dalam proses produksi yang menghasilkan produk gabungan. Produk yang dihasilkan terdiri dari dua macam. Yang pertama, produk utama, main produk. Yang kedua, produk sampingan by produk. Kemudian, by produk. By produk atau produk sampingan, suatu produk dengan nilai total yang relatif kecil dan dihasilkan secara simultan atau bersamaan dengan produk lain yang nilai totalnya lebih besar. Selanjutnya, materi kedua yaitu just in time. Pengertian just in time adalah pendekatan manufaktur yang mempertahankan bahwa produk-produk harus ditarik dari seluruh sistem dengan adanya permintaan. Selanjutnya, sistem produksi just in time atau JIT, sistem di mana suatu organisasi membeli bahan baku dan bagian-bagian memproduksi komponen hanya ketika mereka diperlukan dalam proses produksi. Tujuan just in time yang pertama menghasilkan produk, yang kedua memproduksi dalam jumlah kecil, yang ketiga mengeliminasi pemborosan, yang keempat memperbaiki aliran produksi. Selanjutnya yang kelima menyempurnakan kualitas produk, yang keenam karyawan yang berkompeten, yang ketujuh menghilangkan ketidakpastian, dan yang kedelapan penekanan pada pemeliharaan jangka panjang. Materi yang ketiga yaitu material costing atau bahan baku. Yang pertama, biaya bahan baku. Biaya bahan baku atau raw material cost adalah seluruh biaya untuk memperoleh sampai dengan bahan siap untuk digunakan yang meliputi harga bahan, ongkos angkut, penyimpanan, dan lain-lain. Selanjutnya, masalah-masalah khusus yang berhubungan dengan bahan baku. Yang pertama, sisa bahan. Bahan yang mengalami kerusakan di dalam proses pengerjaannya disebut bahan sisa. Yang kedua, produk rusak. Produk rusak adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, yang secara ekonomis tidak dapat diperbaiki menjadi produk yang baik. Yang ketiga, produk cacat. Produk cacat adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditentukan, tetapi dengan mengeluarkan biaya pengerjaan kembali untuk memperbaikinya, produk tersebut secara ekonomis dapat disempurnakan lagi menjadi produk yang baik.
Materi keempat yaitu Labour Controlling. Pengertian Labour Controlling menurut Armstrong, Labour Controlling adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mengawasi dan mengatur tenaga kerja dalam suatu organisasi. Menurut Mulyadi menyatakan bahwa biaya dalam arti luas adalah biaya yang diukur dalam satuan uang moneter sebagai pengorbanan sumber keuangan yang akan terjadi untuk tujuan tertentu. Selanjutnya, produktivitas dan tenaga kerja. Yang pertama, merencanakan produktivitas. Dalam merencanakan untuk memperbaiki produktivitas, sebaiknya memberikan tanggung jawab kepada manajer dalam penerapannya. Yang kedua, mengukur produktivitas. Setelah rencana dibuat, produktivitas harus diukur, dianalisis, diinterpretasikan, dan dipahami. Tujuan mengukur produktivitas adalah untuk memberikan indeks yang kuat dan akurat untuk membandingkan hasilnya. Yang ketiga, dampak dari produktivitas. Dengan produktivitas yang meningkat, keuntungan perusahaan dan pendapatan real karyawan juga meningkat. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Manajemen sumber daya manusia yang lebih baik menawarkan kesempatan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk dengan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk lebih terlibat langsung dalam pengelolaan pengerjaan mereka. Selanjutnya, materi kelima yaitu Factory Overhead Controlling. Definisi Factory Overhead, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan terjadi untuk tujuan tertentu. Biaya overhead pabrik dapat dikatakan sebagai biaya tidak langsung karena biaya ini tidak dapat dibebankan secara langsung ke satu produk. Secara umum, biaya overhead pabrik didefinisikan sebagai biaya bahan tidak langsung atau tenaga kerja tidak langsung. Selanjutnya, biaya overhead pabrik dikelompokkan menjadi 6 bagian. Yang pertama, biaya bahan penolong. Yang kedua, biaya perbaikan dan pemeliharaan. Yang ketiga, biaya tenaga kerja tidak langsung. Yang keempat, biaya yang timbul akibat dari pemeliharaan aset tetap. Yang kelima, biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. Yang keenam, biaya overhead pabrik lainnya yang secara langsung memerlukan pengeluaran kas. Selanjutnya, materi ke-6 yaitu departementalisasi biaya overhead pabrik. Departementalisasi overhead pabrik berarti membagi pabrik ke dalam segmen-segmen yang disebut departemen, kemana biaya overhead tersebut dibebankan. Selanjutnya, jenis-jenis biaya overhead pabrik. Yang pertama, biaya penyusutan. Yang kedua, biaya perbaikan dan pemeliharaan biaya utilitas. Yang keempat, biaya asuransi. Yang kelima, biaya gaji dan upah tidak langsung. Yang keenam, biaya bahan pembantu. Yang ketujuh, biaya sewa. Yang kedelapan, biaya administrasi pabrik. Yang kesembilan, biaya kebersihan dan keamanan. Selanjutnya, materi ke-7 yaitu penerapan sistem biaya standar dan analisis varian. Sistem biaya standar adalah metode pengendalian biaya di mana standar biaya ditetapkan untuk bahan baku, tenaga kerja, dan overhead berdasarkan analisis menyeluruh terhadap operasi perusahaan. Biaya standar adalah estimasi biaya yang seharusnya dikeluarkan dalam kondisi efisien. Selanjutnya, penetapan biaya standar melibatkan yang pertama bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Selanjutnya, tujuan dan manfaat sistem biaya standar. Tujuan dari sistem biaya standar adalah menyediakan tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengidentifikasi penyimpangan antara biaya aktual dan biaya yang diharapkan. Manfaat lainnya termasuk perencanaan anggaran yang lebih akurat. Selanjutnya, analisis varian. Analisis varian adalah proses membandingkan biaya aktual dengan biaya standar untuk menentukan penyimpangan atau varian. Analisis ini membantu mengidentifikasi area di mana kinerja tidak sesuai harapan dan memahami penyebab variannya. Selanjutnya, materi terakhir yaitu analisis biaya pemasaran. Pengertian biaya pemasaran yaitu biaya pemasaran menurut Mulyadi adalah biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk.
Selanjutnya, penggolongan biaya pemasaran terbagi menjadi dua. Yang pertama, biaya untuk mendapatkan pesanan order get-in cost. Yang kedua, biaya untuk memenuhi pesanan order filling cost. Mungkin sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.